Nah, kalau ngomongin tentang jurus nih ya kan, lo sendiri ada nggak sih kayak jurus yang lo suka di taekwondo? Wah, ada pasti. Setiap atlet taekwondo tuh pasti ada jurus andalan, jurus signature-nya lah gitu loh, kalau bisa dibilang ya, gitu kan. Kalau gue itu namanya Dwi Chagi. Dwi Chagi. Ya. Okay. Dwi Chagi itu jadi kalau tendangan menyapu kan kayak gini ya. Kalau lu pakai langsung aplikasi deh. Langsung di sini. Stand out, make some impact. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah guys, kembali lagi bersama dengan gua Nathaniel sebagai host di podcastnya Ukrida. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan UKM gitu kan. Kalau misalnya sebelumnya kita udah ngebahas tentang Voksa, ngebahas tentang kayak PLP. Kali ini kita akan introduce nih tentang UKM Taekwondo teman-teman. Dan kali ini aku juga kedatangan narasumber yang tentunya dari anak Taekwondo juga teman-teman. Boleh diperkenalkan dulu. Oh, semuanya ini kameranya kemana nih? Kesini. Ke sana aja. Oke. Perkenalkan, nama gue Karis Sakwila, bisa dipanggil dengan Karis. Gue dari UKM Taekwondo. Sebelumnya di periode sebelumnya gue di posisi sebagai pengurus di Taekwondo juga. Tapi untuk periode ini gue udah turun jabatan sebagai koordinator perlengkapan di Taekwondo. Jadi sekarang tuh koordinator perlengkapan ya. Sebelum itu pengurus apa? Perlengkapan juga, cuman gue bakal turun di periode ini. Oh, I see. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Si Karis ini dia tuh orang yang biasa ke taekwondo, yang ikut juara-juara lah ya, kurang lebih gitu kan terkait dengan UKM ini. Nah, kali ini kan kita bakal ngomongin tentang taekwondo ya, Riz. Boleh dijelasin nggak sih taekwondo tuh olahraga asal dari mana gitu? Oh iya, pasti udah banyak tahu sih. Kalau taekwondo itu dari Korea Selatan yang gue tahu ya, untuk bela diri dari asalnya dari Korea. Mungkin kalau gue bisa jelasin lagi, itu fokus bela dirinya tuh kepada lebih tendangan ya. Kalau biasanya kalau boxing kan lebih ke tangan pukul gitu kan. Kalau ini lebih banyak ke tendangan. Walaupun gitu, tapi taekwondo juga masih ada pukulan. Tapi untuk pertandingannya lebih banyak ke fokus kepada tendangan gitu kalau taekwondo. Lebih banyak fokus kepada tendangan ya. Iya, benar. Kalau misalnya kayak olahraga, bukan olahraga sih, lebih ke bela diri kan, kayak silat, karate gitu. Itu bedanya sama di tendangan juga? Mungkin karena gue lebih tahu kepada taekwondo ya. Yang kalau gue lihat dari kalau silat, memang ada perbedaan gitu. Kalau silat itu ada namanya takedown. Lu tahu takedown itu kayak lu ngejatuhin lawan gitu. Nah di taekwondo itu nggak ada gitu. Taekwondo itu memang fokus lu kalau lu pertandingan gitu, lu rebut poin doang dengan nendang lawannya gitu. Nah, kalau di silat gitu ada takedown namanya. Lu ngejatuhin lawan itu juga termasuk dari poin. Sedangkan kalau di taekwondo lu itu pelanggaran kalau jatuhin lawan gitu. Oh, justru pelanggaran. Iya, ya? Pelanggaran. Tapi gimana juga yang ngejatuhin lawan pakai kaki, susah juga sih. Iya. Tapi kan tadi lu ada bilang ya, taekwondo itu kan olahraga yang lebih fokusnya kepada kaki dibandingkan dengan tangan. Iya, benar. Dan itu sistem kayak kalau misal kejuaraan gitu, kalau misalnya sistem kayak perlombaan, itu tuh kayak gimana sih sistem lombanya? Jadi dari perlombaan sendiri ada banyak kategori ya. Ada dua jenis perlombaan, ada jenis kompetisi taekwondo, itu dibedain dua. Satu namanya Pomse, satu namanya Kyorugi. Apa tadi? Kyorugi. Oh, Kyorugi. Oke, Kyorugi, ya. Jadi kalau Pomse itu kita nunjukin jurus, perform gitu, seni gitu ya. Istilahnya kayak kalau di karate itu namanya kata. Jadi lu nggak lawan orang, tapi lu nunjukin jurus gitu. Terus, nah dan dari jurus-jurus itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi kalau di taekwondo ada level-levelnya tuh, ada yang gua perform yang pertandingan terakhir yang gue ikutin itu di level Taeguk 1 namanya gitu, yang sesuai dengan sabuk gue, sabuk kuning. Nah terus jenis untuk Kyorugi itu yang baru, yang lawan orang gitu, pertandingan fight. Jadi ada Kyorugi tadi yang lawan orang, sama yang satu lagi kayak menampilkan gitu ya skill-skill yang benar, iya.
Lo sendiri tuh punya skill apa sih di taekwondo? Waduh. Spill gak ya? Langsung boleh di sini. Waduh, ntar ketendang nih. Gimana kameranya, takut gue. Ada gak sih skill-skill kayak yang lo kuasain gitu? Ya, kalau kalau gimana ya bilangnya? Kalau skill Pomse dan Kyorugi itu sebenarnya nama jurus-jurusnya sama. Cuman kayak waktu kalau lu mengaplikasikannya waktu fight gitu pasti beda dengan Pomse. Karena Pomse itu kan lebih tentang estetikanya gitu. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya Pomse lu nunjukin keindahannya gitu, lebih ke keindahannya. Kalau fight pasti kelihatan dong kayak gebuk-gebuknya gitu loh, lebih kasarnya gitu loh. Gitu sih. Oh, tapi kalau misalnya perbedaannya lebih terletak pada estetikanya aja kah? Atau lebih kepada ada poinnya gitu yang berbeda? Jadi kalau wasit mau menilai kita, kalau dari Pomse itu bakal dilihat dari ketepatan lu nunjukin jurusnya. Oh, I see. Ketepatan. Nah, kalau Kyorugi ya pasti lu pukul lagi kekerasannya lu bisa dapat poin ke lawan gitu. Jadi di pertandingan di Kyorugi itu ada namanya sensor di dada body, gitu kan? di guard body yang lu pakai. Okay, itu bakal ada sensor. Jadi setiap lu tendang itu bakal ada kehitung skornya gitu. Paling gitu untuk penilaiannya perbedaannya di situ gitu. Tapi ada juga ya kayak kalau misal lu ngelawan orang gitu kan pakai tendangan estetik tuh. Waduh. Agak tidak nyambung ya, kan. Iya. Tapi kalau misalnya kayak tadi kan lu bilang kayak ada body sensornya gitu di itu. Ada nggak sih kayak contoh kalau misal gue nendang kepala lu nih, pakai nggak diaplikasikan di sini guys. Jadi itu kayak kalau misalnya gue nendang kepala lu nih, itu dapat poin berapa? Kalau gue nendang badan lu, setahu gue kan ada kayak gitu. Benar. Jadi bisa gue jelasin ya. Jadi ada perbedaan besarnya poin tergantung sama lu kena kemana dan seberapa sulit lu ngaplikasi jurusnya. Gitu. Kalau di Kyorugi ke perut tendangan biasa aja itu lu dapat 2 poin. Gitu. Kalau pukulan, nah kalau di taekwondo pukulan itu cuman boleh ke perut atau dada. Kalau ke kepala nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh karena bukan boxing ya. Gitu. Takut ini. Contoh kan kesel gitu ya kan, dipukul kepalanya. Gue sempat itu waktu pertandingan pertama gue sempat mau mukul kepalanya gitu, jadi kan gue takut berhenti dulu. Tapi kok bisa kenapa kepala gitu langsung fall kah atau gitu? Iya, langsung poin kita diambil gitu. Diambil berapa tuh? Diambil 1. Sayang sih ya. Iya benar. Makanya kita harus hati-hati juga, harus terbiasa untuk ya kalau dilatih terbiasa pakai kaki gitu. Nah kalau ngomongin tentang jurus nih ya kan, lo sendiri ada nggak sih kayak jurus yang lo suka di taekwondo? Wah ada pasti. Setiap atlet taekwondo tuh pasti ada jurus andalan, jurus signaturenya lah gitu kalau bisa dibilang ya gitu kan. Kalau gue itu namanya Dui Chagi. Oke. Dui Chagi itu jadi kalau tendangan menyapu kan kayak gini ya. Kalau lu pakai langsung aplikasi deh. Langsung di sini. Jadi Dui Chagi itu gini, kalau gue gini, gue muter, gitu. Oke. Gitu. Jadi itu udah karena lu ada putaran badan. Bilangnya kekuatan yang bakal lu kasih ke lawan itu bakal gede banget. Karena lu kalau salib perut itu bisa jatuh orangnya. Gitu. Dan poinnya juga gede karena lu muter. Itu walaupun kena ke perut itu jadi 3. Jadi poinnya. 3. Iya. Apapun itu serangannya kalau putar kah? Iya, kalau putaran itu jadi tambah 1 lagi. I see. Bonus poin. Kalau misalnya kena kepala juga wah, itu lebih gila lagi itu. Iya. I see. Tapi kan kalau itu kan jurus yang lo paling suka. Ada gak jurus yang lo belum kuasai gitu? Banyak. Karena dari gue sendiri kan gue baru latihan 1 tahun lebih gitu ya. 1 tahun. Iya, dan itu juga masih ada banyak jurus-jurus yang belum bisa gue kuasai kayak apa ya? Banyak tendangan putar ke kepala itu juga gue belum bisa gitu. Banyak lah pokoknya. Tapi gue pernah dengar loh kayak rumah gitu kayak kalau misalnya anak taekwondo itu mesti split. Iya gak sih? Mestinya sih enggak. Maksudnya kalau kan bukan berarti kalau lu masuk taekwondo lu harus ketentuannya harus bisa split gitu enggak. Balet, tapi kalau di tingkatan tertentu ya
fleksibilitas itu penting banget di taekwondo. Jadi ya kalau lu sering latihan ya lu mau nggak mau pasti bakal bisa split nantinya gitu. Kalau lu lama-lama latihan. Gue sendiri ya lagi berusaha untuk bisa aja split sih gitu. Gitu. Agak giring-giring sedep aja kalau kata orang bisa split gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomong tentang tadi tuh tingkatan, ada nggak sih kayak kalau misalnya orang tuh bisa split tuh harus di tingkatan mana gitu? Apakah pakai sabuk ngukurnya? Enggak sih. Kalau bisa split tuh nggak ada ketentuan tertentu sabuk apa. Yang kayak gue bilang tadi, lu bisa sering latihan fleksibilitas gitu. Khususnya ke kaki lu ya. Itu bisa lu jadi split. Jadi nggak ada ketentuan lu harus sabuk apa. Tapi mungkin karena orang banyak mikir konsepnya kalau mulai dari sabuk merah itu udah kayak udah bisa dibilang udah pro atlet lah gitu bisa dibilang. I see. Itu kebanyakan memang mereka udah bisa split gitu. Gitu. Merah itu kalau nggak salah tingkat terdua paling atas, bener nggak? Benar. 2 ke atas. Iya. Abis merah strip hitam, abis merah strip hitam langsung hitam. Iya, ada hitam. Hitam sendiri juga ada tingkat-tingkatannya, ada dan 1 dan 2 gitu. Paling tinggi itu apa sih tingkatannya? Kalau nggak salah ya, ini gue takut kalau ada sebelum gue yang nonton ya, dikoreksi gue. Kalau salah itu ada dan ke-8 itu yang terakhir. Dan ke-8. Ya, sabuk hitam. Itu udah master banget. Dan itu lu sampai ke sana, ini di bela diri manapun ya, di tingkatan paling terakhir, itu lu nggak bisa capain waktu lu di masa muda. Itu pasti lu sampai puluhan tahun bisa nyampe ke sana gitu. Puluhan tahun. Bener. Lu jadi kayak lu udah kakek-kakek ini baru bisa gitu. Lebih ke mengabdi banget dong. Iya benar. Kayak gitu. Tapi kan misal dam 8 tuh biasanya kira-kira tuh berapa tahun ya? Wah, mungkin kan ada ya yang mau mengincar gitu dari teman-teman. Niat banget sih kalau mengincar sih. Kalau gue sendiri juga mikir-mikir dulu lah gitu kalau mau ke sana. Mungkin bisa sampai 60 tahun bisa. 60 tahun? Ya. Wah, kayaknya nggak yakin ya sampai umur segitu. Bener. Tapi kalau misalnya itu kan mungkin dari putih ya sampai ke dam 8. Dam ya sebutannya. Dan 8. Lu sendiri berarti kan tadi lu udah bilang kalau misalnya lu tuh sabuknya sabuk kuning. Bener. Lu sendiri mencapai sabuk kuning itu berapa lama? Gua mencapai sabuk kuning kayaknya nggak lebih dari 1 tahun deh. Nggak lebih dari 1 tahun? Iya benar. Jadi sebenarnya persyaratan lu dapat naik ke sabuk tertentu itu sebenarnya tergantung dari lu frekuensi latihannya. Bukan kayak 1 tahun atau 2 tahun. Itu ya lu 1 tahun mungkin dapat ke sabuk kuning ya karena mungkin lu lebih lama gitu. Misalnya kayak latihannya nggak sering gitu kan. Nah, jadi ada namanya ujian kenaikan sabuk. Nah, ujian kenaikan sabuk itu kan pasti lu diuji, lu tahu jurus di sabuk itu gitu. Jadi kalau lu jarang latihan ya pasti lu jadi ini dong nggak hafal gitu. Misalnya jadi lebih sulit untuk dapetin sabuknya jadinya. Jadi makanya gue bilang itu tergantung seberapa banyak lu latihan dalam waktu tertentu gitu. Bukan diukur dari kayak berapa lama gitu. Seberapa sering? Iya, seberapa kali. Lebih ke seberapa. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti ada ini dong kayak contoh kayak kalau misalnya lu mau masuk ke sabuk kuning gitu, ada kayak jurus-jurus yang mesti lu pelajari, yang biar lu bisa unlock sabuk kuning gitu. Iya, bener. Itu tuh jurus-jurus apa aja ya? Kalau kuning sih lebih ke dasar-dasar ya. Gua sendiri itu banyak namanya dan harus gua hafalin. Tapi untuk sekarang mungkin gua agak lupa ya kalau gua sebutin karena nama-namanya nama-nama jurus Korea gitu. Jadi ada banyak gitu. Ada tangkisan gitu, ada pukulan dasar, ada tendangan gitu. Paling kayak gitu sih. Yang tadi mutar tuh di sini? Yang itu tingkatannya kebetulan bukan untuk sabuk kuning. Iya. Itu di sabuk berapa tuh kalau yang itu? Wah, gue kurang tahu. Tapi kalau jurus-jurus yang mau diuji buat kenaikan sabuk, kayak gue bilang tadi ada beberapa jurus yang lebih bagus diaplikasikan ke kyorugi. Jadi kalau yang biasanya yang ada di kenaikan sabuk itu biasanya yang lu di pomse biasanya gitu, yang lu perform di pomse. I see. Nggak kayak lu jadiin orang bulan-bulanan gitu kan, gebugin. Enggak. I see. Tapi ya, gue tuh pernah dengar kayak kalau misalnya ada
Kalau nggak salah nama guru di taekwondo itu kan Sabem ya. Iya benar. Cemiu. Benar. Dan di taekwondo itu juga ada kayak apa ya, perguruan-perguruannya gitu kan. Perguruan 1, perguruan 2. Kalau di Ukrida sendiri kan kalau nggak salah perguruan Ukrida. Benar. Perguruan Ukrida gitu kan. Kalau misalnya orang dari perguruan lain gitu, contoh kayak dia tuh sebelumnya dari SMA ada perguruannya sendiri gitu kan. Dia masuk ke kuliah, dia kan nggak latihan di tempat SMA lagi, tapi mau latihan di Ukrida gitu kan. Itu tuh ada prosesnya nggak sih? Kayak gimana gitu caranya? Prosesnya nggak ribet. Oh, nggak ribet? Iya, lu tinggal masuk sebenarnya gitu. Karena kebetulan ya, justru banyak atlet ya taekwondo di Ukrida itu bekas-bekas yang pernah juga waktu SMA mereka latihan gitu, di taekwondo di perguruan yang lain gitu. Ini nggak masalah kalau lu memang mau berganti, tinggal lu masuk aja gitu, fokus ke latihan di Ukrida. Cuman paling ada beberapa nih, ada kasus yang terjadi di UKM gua. Kayak apa tuh? Kayak sabuknya kayak sabuk dia udah misalnya dia udah di sabuk hijau nih. Iya, tapi sertifikatnya dia nggak bawa. Jadi dia mesti bawa ke sertifikat ke Ukrida biar dia diakuin gitu kalau dia memang sabuk hijau gitu. Jadi tetap aja meskipun kalian dari perguruan mana aja gitu kan, perlu bawa sertifikat gitu kan. Iya, untuk mastiin dia memang sabuk itu gitu. Paling gitu. Kalau ngomongin tentang UKM taekwondo nih, Riz, kan kemarin-kemarin tuh kalian ada lomba ya kan? Benar. Ada lomba. Dan yang menang salah satunya tuh elu. Oh iya kan? Iya, benar. Medali emas ya berarti kan? Emas. Nah, boleh nggak sih dijelasin kayak gimana caranya bisa menang gitu kan? Bahkan sampai dapetin emas gitu. Apa aja yang lo lakuin? Banyak sih. Kalau boleh gue cerita dulu ya sebelum. Boleh. Ini pertandingan pertama gue dapat emas. Oh, gitu. Jadi gue udah 4 kali ikut kompetisi dan ini yang pertama kali. Nah, jadi selama 4 kali gue ikut itu, gue ikut Kyorugi. Oh, oke. Tapi di yang pertandingan terakhir kali yang gue ikut ini, gue juga ikut Pomse. Gue daftarin gue Pomse gitu. Nah, gue menangnya di Pomse gitu. Jadi kalau bisa dibilang gue belum menang di Kyorugi, tapi gue dapat emas di Pomse. Di seni yang tadi gue bilang ya. Betul. Nah, gimana gue bisa dapat emas? Nah, gue kan kurang familiar ya. Gue belum pernah sama sekali ikut Pomse gitu. Dan di pengalaman pertama kali gue mencoba Pomse karena Kyorugi gue kalah mulu nih gitu kan. Iya, coba deh yang ada kategori yang lain nih gitu kan Pomse. Udah gue coba, gue latihan dan prosesnya tuh gak gampang ya, karena gue pikir karena gak lawan orang udah gitu kan. Taunya waktu gue latihan gue dimarah-marahin sama sebum gue gitu kan. Lu gak bisa mulu gitu kan. Kurang estetik. Terus tapi iya gitu kan, kurang estetik. Lu bagusnya di baku hantam aja deh gitu kan. Ya udah, gue coba aja tapi gitu kan. Gue coba terus sampai dekat hari H. Oke, ternyata sebelum gue bilang oke ini ya bisa lah, tergantung lawan lu jago apa enggak aja gitu. Tapi menurut dia waktu di sebelum hari gua bertanding itu udah oke lah gitu, bisa dibilang. Karena gua tanding, gitu ternyata yang gua lawan tingkatannya masih bisa gua tandingin gitu gerakan-gerakan gua, dan akhirnya gua menang sih, dapat emas gitu. I see. Baru pertama kali juga. Iya benar, dan gua seneng banget. Iya. Gua seneng banget karena itu first try gue di Pomse gitu. Sedangkan teman-teman gue yang biasanya ikut Pomse itu mereka udah berapa kali coba dan kalah gitu. Oh, I see. Gitu. Emang gak cocok baku hantam kayak gitu. Waduh. Masih baik dikit gitu kan. Mungkin gue udah lebih cocok estetik gitu ya. Oke, baik. Tapi ya kalau misalnya ngomongin tentang prestasi gitu, taekwondo Ukrida itu prestasinya apa aja sih selama itu? Kalau boleh tahu. Prestasi ya selama gue ikut ya. Jadi kita banyak ikut kompetisi-kompetisi, mulai ada waktu masa pandemi itu masih masa pasca pandemi baru-baru ya, transisi. Itu kita ada ikut pertandingan online. Oh, oke. Itu namanya speed kick. Jadi kita nendang-nendang target. Nah, itu juga ngasilin lumayan lah, ada nggak salah 3 emas. Ya, dan beberapa medali perak. Terus ada juga kita ikut kompetisi pertandingan
ada 3 emas. Itu pertandingan 2 terakhir gue. Itu 3 emas. Dan yang pertandingan terakhir ini kita dapat 6 emas. Dari Ukrida menyumbang 6 emas. Bohong ya, bohong langsung 6 iya. emas, gak nanggung-nanggung. Tapi kalau misalnya ngeliat gitu kan, banyak prestasi-prestasi yang didapat. Harusnya teman-teman ikut bagi yang memang mau belajar taekwondo, karena worth it ya kan, masa banyak gitu kan. Dan tapi kalau boleh tahu ya, UKM Taekwondo sendiri tuh latihannya tiap hari apa aja? Kita latihan tiap hari Senin dan Jumat jam 4 sore. Di aduh apa yang jatuh? Mantu. Oke. Di lapangan Ukrida yang di atas. Gitu. Berarti tuh kalau nggak salah di lapangan basket. Iya, di lapangan basket. Depan gym ya. Iya, benar. I see. Mungkin buat teman-teman nih, tadi kan kita udah lihat ya kayak seberapa banyak prestasi yang diberikan dari UKM Taekwondo sendiri. Dari sendiri kayak pengalaman apa aja sih yang lu rasakan, kayak pengalaman yang paling berkesan bagi lu selama lu ikut UKM Taekwondo? Pengalaman yang paling berkesan buat gua itu setiap ikut kompetisi sih. Karena bukan hanya gua excited buat pertandingannya, tapi gua bisa spend time sama tim-tim gue di UKM, karena di situ kayak kita ngerasa ada solidaritas gitu, kayak kita ngadepin tantangannya bareng-bareng gitu, kayak situ kayak kita nyiapin mentalnya ya bareng-bareng juga gitu. Di situ yang buat mungkin memorable banget sih buat gue gitu. Gitu. Kayak ngerasa lu kayak mau perang gitu besok harinya gitu bareng-bareng teman lu gitu. Ya, kayak ketahuan ya, tapi iya benar, lebih resmi legal ya gitu, lebih kayak gitu sih. Iya. I see. Dan rasa kekeluargaan dapat banget ya. Dapat ya. Tapi kalau misal gue liat juga ada anak taekwondo kan gitu ya, kalau bercanda kayak, apa kabar? Gitu kan, kayak jalan aja gitu. Tahu-tahu benda kayak tadi udah kayak gitu. Nah, mungkin buat yang terakhir nih. Ada nggak yang mau lu sampaikan gitu? Mungkin buat teman-teman dari Ukrida yang mau masuk taekwondo tapi ragu-ragu gitu kan. Ada nggak sepatah dua kata gitu? Boleh. Oke, bagi teman-teman yang mungkin tertarik sama UKM Taekwondo bisa join langsung aja. Nggak perlu ada daftar. Yang penting teman-teman datang setiap hari Senin atau hari Jumat jam 4 sore. Teman datang aja ikut latihan. Di situ teman-teman akan dipandu sama sebelum kita yang pasti profesional ya untuk ngelatihnya gitu sih. Itu aja. Oke, baik. Thank you ya untuk waktunya dan juga semoga UKM-nya semakin bagus, banyak mendapatkan prestasi dan lu juga makin dapat banyak emas ya. Amin. Terus Siap. Oke, jadi segitu aja guys podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus podcastnya Ukrida ke depannya dengan episode-episode yang tentunya lebih menarik lagi. See you guys. Dadah.